Minasan, chapter 29 Boruto 2 Blue Vortex telah rilis dengan judul Pembasmian Hama, di mana kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan Boruto yang dar, cool abis pokoknya. Tertulis, menyerbu ke medan perang dan jadilah Dewa Iblis. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, negosiasi yang diberikan pada Momoshiki. Akankah dia meminjamkan kekuatannya? Diawali dari kilas balik saat Boruto meminta Momoshiki untuk meminjamkan kekuatan padanya dengan imbalan kalau Boruto akan menyerahkan tubuhnya itu pada Momoshiki. Momoshiki lantas melirik Boruto dan bertanya balik, "Kau mau meninggalkan tubuhmu?" Boruto membenarkannya, tapi itu kalau dia sudah mengalahkan Jura. Boruto berjanji tidak akan menarik ucapannya. Maka dari itu, Momoshiki harusnya sudah mengerti keseriusan Boruto tanpa perlu Boruto mengatakannya lagi. Bagi Momoshiki ini menjijikkan, tapi pikiran mereka seluruhnya saling terhubung satu sama lain. Menurut Momoshiki, tidak ada kebohongan maupun hal yang bisa disembunyikan, tampaknya itu memang perasaan Boruto yang sebenarnya. Boruto menambahkan bahwa Momoshiki yang tidak punya harapan apapun di masa depan, Boruto bisa mengerti perasaan Momoshiki yang ingin segera membunuh Boruto lalu pergi dari dunia ini. Tapi itu akan beda jadinya kalau Boruto bisa mendapatkan kebebasan. Bagi Boruto dan Momoshiki, para manusia Shinju itu sama-sama musuh bagi mereka. Momoshiki pun mengerti hal itu, tapi dia bertanya, setelah membereskan para manusia Shinju itu, Kawaki akan datang membunuh Momoshiki, bukan? Di sini, Boruto hanya tertawa karir Minasan kayak Momoshiki pun protes, "Tidak bisa begitu bodoh, asalkan bisa mendapatkan kebebasan, maka Kawaki adalah yang pertama kali harus Momoshiki bereskan." Boruto pun menantang Momoshiki untuk mengatakannya dengan jelas. Apakah Momoshiki mau atau tidak untuk bekerja sama dengannya? Kita pun diperlihatkan bagaimana tato karma di tangan kanan Boruto perlahan muncul dan warnanya semakin pekat. Momoshiki menjawab, "Tak perlu kupikirkan lagi. Karma atau apapun itu, pakailah sesukamu. Cepat habisi musuh kita sekarang juga." Nah, sekarang beralih ke dunia nyata tepat saat Boruto telah membantai beberapa klon dari Mamushi. Tato karmanya muncul sampai di mata kanannya Minasan. Mamushi berteriak agar Boruto sebagai Otsutsuki tidak mengganggunya sambil menyerang Boruto menggunakan tangan kanannya yang membesar. Namun, tangan besar itu langsung berputar dan hancur seketika, membuat Mamushi sangat terkejut. Rupanya Boruto menggunakan Rasengan dan langsung menghabisi Mamushi yang ada di hadapannya. Wah, tanpa diputer-puter dulu pakai tangan buat ngumpulin cakra, Rasengan Boruto langsung muncul. Pengendalian kekuatan Boruto memang melebihi Naruto ya. Tentu saja para klon Mamushi yang terus membelah diri dengan jumlah semakin banyak itu memaki Boruto sialan. Namun Boruto memamerkan kehebatannya lagi dalam mengendalikan shuriken seperti Sasuke, di mana kedua mata Rinnegan Mamushi langsung tertancap shuriken Minasan. Bahkan para Mamushi yang banyak itu tidak menyadari gerakan Boruto yang sangat cepat, di mana dia sudah berada di udara untuk menghunuskan pedangnya dan menebas 3 kepala klon Mamushi sekaligus. Tidak sampai di situ, Boruto memutar pedangnya dan menebas 3 kepala Mamushi lain yang dilewati oleh pedangnya. Waduh, gokil nggak tuh? Dalam sekejap, 6 Mamushi sudah tumbang. Tetapi, Shikamaru yang memahami pergerakan setiap Mamushi menegur Boruto bahwa di arah jam 4, 2 blok di depan ada 3 Mamushi lagi. Dan siapa sangka mata kanan Boruto yang sudah buta karena ditebas oleh kode, kini terbuka lagi dengan memunculkan Byakugan. Wah, setelah pamer gerakan Naruto dan Sasuke, sekarang pamer warisan klan Hyuga yang berasal dari Hinata atau mungkin dari Momoshiki. Sugoi! Boruto lantas mengetahui pergerakan 3 Mamushi karena penglihatan Byakugannya dapat menembus bangunan yang ada di sekitarnya.
Boruto pun melemparkan 2 shuriken sekaligus yang bertabrakan di udara, sehingga salah satu shuriken itu berbelok ke arah 3 mamushi yang sedang berjalan tadi, serta mampu mengenai tepat di kepala salah satu mamushi yang paling belakang minasan. Boruto pun mengaktifkan Hiraishin no Jutsu dan langsung berpindah tempat untuk menghampiri ketiga mamushi itu. Para mamushi pun terkejut karena sekarang Boruto sudah mengaktifkan Cho-Odama Rasengan. Alhasil, ketiga mamushi itu hancur berkeping-keping. Dar nggak tuh? Boruto mampu menggabungkan Hiraishin yang butuh fokus tinggi serta Oodama Rasengan sekaligus. Padahal kalau ini Naruto, pastinya dia main keroyokan pakai Kagebunshin biar bisa hadapi mamushi yang banyak. Tapi Boruto berhasil membuat kita kagum dengan penguasaan teknik-teknik kelas atas ini ya minasan. Di sisi lain, Inojin sangat terkejut melihat gelombang cakra yang semakin banyak dari tekniknya, sehingga dia melaporkan pada Hachidaime bahwa mamushi sudah ada di distrik C bagian utara, lalu di distrik D bagian selatan juga. Shikamaru menjawab bahwa dia mengetahuinya, kemudian memberikan komando pada tim 10 untuk tetap bersiaga di distrik D bagian timur, serta pada Boruto yang harus cepat ke distrik D bagian selatan. Shikamaru meminta Boruto untuk menghabisi mamushi sebisa mungkin sambil menggiringnya ke bagian timur. Boruto pun mengerti dan langsung berpindah tempat seolah terbang, padahal pakai Hiraishin. Sementara itu kita diperlihatkan 3 mamushi lain yang saling berbicara bahwa jumlah mereka telah berkurang drastis. Ini karena Boruto sialan itu. Tapi tidak usah dipedulikan, lagi pula mereka juga tidak punya urusan dengannya. Jadi sebaiknya mereka cepat pergi ke Eida dan menyebar ke berbagai arah. Tiba-tiba 2 mata mamushi yang lagi berbicara itu ditusuk menggunakan 2 besi cakra, sehingga mamushi itu jatuh seketika minasan. Lalu para mamushi yang tersisa menyadari jika besi cakra itu dilemparkan lebih banyak lagi dari atas langit dan melihat kemunculan Kawaki. Kita lihat seberapa kuatnyakah Kawaki yang kekuatannya telah ditingkatkan oleh Amado ya minasan. Kawaki yang berada di udara mulai mengaktifkan karmanya dan melaporkan bahwa dia telah memulai penangkapan mamushi di distrik C bagian utara. Mamushi pun mengomel bahwa mereka itu segitu inginnya bermain. Kemudian mamushi langsung membelah diri sampai berjumlah 6 dan langsung melompat tinggi agar mencapai tubuh Kawaki di udara. Salah satu dari mereka membesarkan tangannya untuk mencakar Kawaki, tetapi Kawaki juga melakukan hal yang sama, yaitu membesarkan tangan kanannya sambil mengomel bahwa para serangga ternyata bisa terbang juga. Kawaki lantas meninju kepala 2 mamushi sekaligus sampai hancur minasan. Tapi dari belakang, ada mamushi lain yang sudah siap mendaratkan tinju raksasanya pada Kawaki. Namun, kepalanya langsung ditusuk oleh 4 besi cakra sekaligus yang dikeluarkan lewat Sukuna Hikona. Ketika mamushi itu jatuh, Kawaki kembali mengeluarkan besi cakra yang lebih panjang untuk langsung menghancurkan 3 kepala mamushi yang ada di hadapannya. Lalu, Kawaki melirik mamushi yang tersisa dan menyerang mereka bukan di bagian kepalanya alias di dadanya. Ternyata mereka hanyalah klon biasa yang hilang bersama asap minasan. Jadi, mamushi ini bisa bikin klon yang memiliki tubuh fisik tapi juga bisa Kagebunshin juga ya. Banyak banget. Kawaki pun menerima pujian dari Shikamaru yang telah selesai membasmi di distrik C bagian utara. Di lokasi lainnya, ada 3 mamushi lagi yang sedang berjalan. Mereka mengetahui kalau klon mereka di tempat lain sudah dikalahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Padahal mereka sudah menghapus cakra. Kelihatannya pihak Konoha sudah tahu dengan jelas pergerakannya. Tapi itu tidak ada hubungannya. Kalau tidak cukup, mereka tinggal menambahkan jumlah dan menyebar ke area yang lebih luas untuk memperlihatkan wujud mereka pada kerumunan besar penonton, sehingga mereka bisa mengumpulkan perhatian sebanyak mungkin. Beralih ke gedung Hokage, di mana Mitsuki masih diinterogasi oleh Kobu. Menurutnya, soal borgol penyegel yang mengikat Boruto, dari pemeriksaan setelah itu, dipastikan tidak ada gangguan ataupun kerusakan. Artinya, kemungkinan kalau borgol itu lepas dengan sendirinya karena guncangan terbantahkan dengan sepenuhnya.
Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa Mitsuki telah membuka borgol Boruto dengan sengaja. Mitsuki pun hanya bisa terdiam minasan. Kobu menambahkan bahwa masalahnya ada pada kode pembuka 4 digitnya. Mitsuki tidak punya otoritas untuk bisa mengetahuinya. Mendengar itu, Konohamaru pun heran. Karena yang mengetahui kode pembuka hanya 3 orang, yaitu dirinya, Ibiki, lalu Hachidaime. Seandainya Mitsuki mengakui kejahatannya, maka tinggal menunggu waktu sampai kecurangan Hachidaime terungkap. Nishi lalu menyapa Konohamaru yang masih di sini, padahal dia sudah boleh pergi. Membuat Konohamaru beralasan bahwa ada sesuatu yang lupa dia katakan pada Kobu, jadi apa boleh dia masuk lagi. Nishi pun terkejut minasan. Bersamaan dengan itu, Sai yang menjaga Mitsuki menerima laporan dari unit sensor kalau ada saksi mata yang melihat orang mencurigakan yang tampaknya manusia Shinju dan si pemberontak Boruto. Mereka berkeliaran di dalam desa. Sai langsung meminta agar disambungkan pada Hachidaime. Padahal di sini mereka berada di gedung yang sama ya, minasan. Beralih ke ruang Shikamaru yang sedang menonton pergerakan Mamushi serta tim yang sudah dibentuknya lewat katak yang bertindak sebagai proyektor. Di sini adegannya memperlihatkan Shikamaru yang memuji Kawaki tadi. Kemudian dia menyuruh Kawaki untuk bergerak ke distrik A bagian selatan untuk bersiaga sementara. Di sana adalah pusat desa, jadi Kawaki harus mempersiapkan diri agar bisa meluncur ke berbagai arah setiap saat. Tapi Shikamaru kaget karena dia mendapatkan komunikasi resmi dari sambungan unit sensor, yaitu Sai yang melaporkan situasi darurat bahwa ada penyusup yang diduga sebagai manusia Shinju di dalam desa. Saat itulah Shikamaru menyampaikan pada Inojin untuk menunggu karena dia mendapatkan sambungan dari luar. Shikamaru pun memulai percakapannya pada Sai tentang bagaimana situasinya. Sai menjawab, bukan hanya manusia Shinju, ada juga saksi mata yang melihat Boruto. Keasliannya masih tidak diketahui karena tidak ada respon dari keduanya di jaringan sensor. Tetapi Sai sudah mengirimkan polisi ke tempat adanya laporan. Sekarang sudah ada polisi di Konoha ya. Padahal dulu cuma ada ninja karena klan Uchiha yang dulu cuma dijadikan polisi sudah dihabisi. Shikamaru menjawab bahwa dia mengerti, jadi tolong laporkan situasinya secara berkala. Shikamaru juga meminta Sai untuk melepaskan Mitsuki demi persiapan keadaan tidak terduga. Sai menjawab bahwa Mitsuki masih dalam pemeriksaan, apalagi Tuan Kobu tidak akan tinggal diam. Shikamaru bersikeras agar Sai menyampaikan kalau ini adalah keadaan darurat, ini perintah Hokage. Wah, di masa Naruto yang menjadi Hokage, kita jarang sekali ya diperlihatkan intrik politik seperti ini minasan. Seolah-olah Naruto dengan Kage Bunshin-nya itu sudah cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan di desa. Beralih ke lokasi lain, terlihat ada anak muda yang sedang nongkrong di kafe. Salah satu dari mereka melihat 2 Mamushi yang berada di atap kafe minasan. Tidak hanya itu, Mamushi lain sudah berada di jalanan sehingga para warga Konoha sangat terkejut melihatnya. Mamushi pun berteriak, "Hoi, kau yang di sana, di mana Eida?" Mengetahui hal itu, Inojin tampak panik karena dalam waktu sependek ini mereka bertambah banyak dalam sekejap. Total jumlah mereka diperkirakan 50 lebih. Mendengar keributan yang terjadi, Chocho, Shikadai, dan Himawari segera berlari ke arahnya. Bersamaan dengan itu, Shikamaru menyampaikan pada Boruto bahwa rencana mereka berubah. Mamushi menyebar luas ke segala arah dari distrik D bagian selatan sebagai pusatnya. Jadi, giring mereka dari bagian barat daya dan berkumpullah dengan tim 10 di bagian timur. Boruto segera mengikuti ucapan Shikamaru dan menghabisi Mamushi yang dilewatinya. Wah, ini menjadi momen Boruto ketemu Himawari lagi dong. Kembali pada interogasi Kobu pada Mitsuki. Di sini Kobu mendesak Mitsuki untuk menjawab kenapa dia bisa tahu kode pembuka borgolnya. Tapi Mitsuki hanya diam. Dan Kobu dikejutkan ketika Konohamaru masuk lagi minasan. Tatapan Sai di sini begitu tajam ya. Kobu menanyakan, kenapa Konohamaru datang lagi? Padahal dia tidak memanggilnya. Konohamaru meminta maaf, mengatakan bahwa sebenarnya tadi ada hal yang lupa dia sampaikan. Konohamaru kembali meminta maaf, tapi soal kode pembukanya, sepertinya dia lupa mengesetnya. Jadi ini kesalahan dirinya.
Kobu sangat terkejut, tapi Mitsuki hanya memperhatikan sandiwara Konohamaru. Konohamaru memperjelas bahwa sejak awal borgol Boruto tidak terkunci, tidak ada kode pembukanya. Borgolnya dalam kondisi yang tidak aneh kalau terlepas karena guncangan. Kobu pun memperhatikan, sementara Mitsuki menghubungi Konohamaru lewat jalur tidak resmi. Apa maksudnya ini Konohamaru Sensei? Konohamaru menjawab bahwa dia tahu kalau Mitsuki lah yang melepaskan Boruto, termasuk Hachidaime yang memberitahukannya kode pembukanya. Tapi kalau kenyataannya terungkap, maka yang terburuk, Shikamaru bisa saja dilepaskan dari posisinya sebagai Hokage. Fakta itu tidak boleh sampai ketahuan, setidaknya untuk sekarang, karena Konoha membutuhkan Shikamaru. Di sini, Sai begitu fokus memperhatikan gerak-gerik Konohamaru, seolah dia tahu kalau ada sambungan komunikasi yang terjadi. Kobu pun bereaksi, mengatakan bahwa Konohamaru memang pria yang tidak bisa berbohong ya. Jadi siapa yang Konohamaru lindungi? Konohamaru pun tampak gugup, sedangkan Sai terus menatapnya. Konohamaru berusaha terlihat santai dengan bercanda pada Kobu agar dia tidak curiga seperti itu. Kobu pun menyuruh Konohamaru untuk tidak usah berkata apa-apa lagi. Panggil saja Hachidaime kemari, ini giliran dia. Tentu saja, Konohamaru dan Mitsuki sama-sama cemas. Waduh, kalau Shikamaru diinterogasi, siapa dong yang bisa memberikan komando atas serangan Mamushi yang semakin menyebar ini? Beralih pada Mamushi yang kini jadi pusat perhatian warga Konoha, di mana mereka tahu kalau yang melihat mereka ada 70 orang. Namun Eida tidak ada di antara mereka. Jadi, mereka akan pergi ke tempat berikutnya. Siapa sangka Mamushi terkejut karena Himawari sudah melompat tinggi untuk langsung menendang Mamushi yang ada di atap gedung kafe. Mamushi yang terlempar karena tendangan itu langsung membuat 2 klon lagi untuk menerjang Himawari. Mereka mengubah tangannya menjadi cakar besar untuk memukul, tetapi Himawari sudah melompat kembali untuk menghindar. Kalau dilihat detail, rambut Himawari yang panjang itu terpisah-pisah menyerupai ekor Kurama ya minasan. Dari belakang, Chocho dan Shikadai melindungi Himawari, di mana Chocho menanyakan kondisi Himawari yang dijawabnya tidak apa-apa. Lalu Shikadai mengaktifkan Nageyami Kageshibari no Jutsu. Bayangan yang diciptakan oleh Shikadai lantas melesat ke arah Mamushi dan memerangkap mereka supaya bergerak sesuai perintahnya. Shikadai pun membuat keempat Mamushi itu terlempar sampai jatuh ke tanah, sehingga Chocho bisa melanjutkan kerja sama tim dengan menghantam Mamushi itu menggunakan tangan raksasanya. Mamushi itu kini berubah menjadi asap Kage Bunshin juga minasan. Saat itulah Inojin merasa senang karena teman-temannya berhasil, serta rencana mereka berjalan lancar. Namun, Kashin Koji sejak tadi hanya terdiam, seolah tahu bahwa masa depan telah berubah jauh. Begitupun dengan nasib mereka. Tertulis pada panel akhir, di saat semuanya sedang berjuang mengurangi jumlah Mamushi, Kashin Koji sama sekali tidak terlihat gembira. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya minasan? Mamushi yang ada di lokasi Chocho itu belum dihabisi pada bagian kepalanya. Jadi, Mamushi itu pasti masih bisa bangkit lagi. Tapi, Boruto juga sedang berpindah ke lokasi mereka yang mungkin akan bertemu lagi dengan adiknya. Lalu di lokasi Eida, ada Sarada dan Daemon yang bertindak sebagai pelindungnya. Jadi, kita masih bisa berpikir kalau Eida mungkin masih panjang nafasnya. Apalagi, pertarungan sejauh ini masih unggul pihak Konoha. Cuma ya, wajar saja kalau kita bertanya-tanya, apa yang dilihat oleh Kashin Koji sekarang? Apakah ada hal lain yang tidak diberitahukannya pada yang lain? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.